Syukur-syukur kalau ahli waris kita itu paham dengan harta yang kita wariskan untuk mereka. Oh, ini harta abahku. Oh, ini harta mamaku. Aku sebagai anak harus menggunakan harta warisan ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Si ahli waris pun mendapatkan harta warisan itu, dia kada lupa memberikan anak yatim piatu, memberikan sumbangan pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan madrasah. Kalau abah mamanya kemarin belum berangkat haji atau belum berangkat umrah, duit ini banyak, dibadalkan umrah itu. Kalau ada rezeki lagi, dihajikan alias haji badal untuk bapak mamanya. Itu yang paling baik. Oleh karena itu sebaik-baik warisan untuk anak cucu kita itu adalah pengetahuan ilmu agama. Pengetahuan ilmu. Karena kalau cuma harta yang diwariskan namun minim ilmu agama, orang itu tersesat nanti gara-gara harta. Nabi Sulaiman pernah ditawarin dengan 3. Hai Nabi Sulaiman, kamu pilih salah satu dari yang 3. Ilmu kah, harta kah, atau tahta? Ilmu, harta, atau tahta? Kalau zaman sekarang harta, tahta, wanita. Wah, itu kan ya. Wanita yang berat. Apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Apakah tahta? Tidak. Apakah harta? Tidak. Tapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka dengan ilmu itu Nabi Sulaiman bisa mendapatkan tahta kerajaan. Dengan ilmu itu Nabi Sulaiman juga mendapatkan harta, tahta, bahkan wanita. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? 1000 orang istrinya. Istrinya Nabi Sulaiman berapa? 1000. Kita satu aja terkadang nggak ada lagi. Meninggal sudah ada lagi. Nabi Sulaiman 1000 bininya. Raja dari timur dan barat dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bangsa jin, bangsa manusia, binatang daratan, binatang lautan, binatang udara dikuasai oleh Nabi Sulaiman semua. Jadi pasukannya. Kenapa ya? Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Begitu juga kita. Sebaik-baik warisan yang kita wariskan kepada anak cucu adalah ilmu. Ilmu agama. Karena dengan ilmu itu dia terbimbing untuk menjadi orang yang saleh. Baik, itu yang kedua. Lalu setelah itu apa lagi? Yang ketiga, wayantahibud dudu jismahu. Setelah kita meninggal dunia, roh kita ditarik malaikat, harta warisan kita dirabutin, ditarikin sama ahli waris. Kita tinggal seorangan di alam kubur. Maka pada saat itu yantahibud dudu jismahu, cacing-cacing berabutan menjuhut, menarik daging manusia yang telah terkubur di alam kuburnya. Nah, cacing meranggutin. Ada orang yang sudah dikubur 5 tahun, 10 tahun, dibongkar kuburannya karena ada mayat yang baru ingin masuk ke dalam kubur. Ternyata orang yang di alam kubur 10 tahun lalu sudah nggak ada lagi jasadnya. Habis dimakan cacing, dimakan tanah, habis.
cacing tanah berabutan untuk memakan daging tadi. Jangankan dagingnya, tulangnya aja habis. Tulangnya habis dimakan cacing lawan tulang. Bahkan mereka berbagi jar ulat. Tulang, kita berbagilah. Aku nang lembut-lembut, nang lembek-lembek. Kata siapa tuh? Ulat. Apa yang lembek-lembek? Daging. Yang empuk-empuk. Kata tanah, oke, kamu ambil yang lembut-lembut, yang empuk-empuk. Aku ambil yang keras-keras lah. Apa yang diambil yang keras? Tulang. Habis semuanya. Mudah dipaham kira-kira? Itu yang kedua. Maksudnya yang ketiga, cacing berebut daging. Lalu yang keempat, kata ulama ahlul hikmah, wa yantahibu khasma'u amalahu. Ketika sudah di alam kubur, daging dimakan cacing, tulang dirabutin tanah, maka yang keempat lagi yaitu orang-orang yang bersengketa dengan dia ketika hidup di dunia akan merabuti amalnya. Kapan ini? Di hari kebangkitan. Kita kada selawas sampang di alam kubur itu. Nanti setelah sangkakala ditiup oleh Israfil yang kedua, semua manusia bangkit lagi dari alam kubur menuju ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Dihitung, ditimbang amal baik dan buruknya. Ada orang punya amal yang banyak, amal baik umpama, tapi apa yang terjadi? Waktu di dunia benar dia rajin salat, waktu di dunia benar dia rajin sedekah, dia rajin puasa, dia rajin berangkat umrah. Tapi waktu di dunia juga dia pernah menipu, pernah memfitnah orang, pernah menjelek-jelekan orang, pernah menggibah orang, mengurangi timbangan, takaran, ukuran. Orang-orang yang pernah dizolimi waktu di dunia itu datang ke hadapan Allah, minta pengadilan kepada Allah. Ya Allah, ini orang pernah berbuat zalim kepadaku waktu di dunia. Dia pernah mencuri, pernah menipu, pernah bla 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 bla. Aku minta diganti ya Allah. Di akhirat kada bisa berganti lawan duit. Di akhirat tidak bisa lagi berganti dengan tanah, rumah, mobil. Lalu apa yang terjadi? Pahala puasanya, pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala-pahala yang lainnya. Nah, kata Allah Ta'ala, pindahkan pahala ikam kepada orang yang pernah engkau zalimi. Ditarikin pahala orang ini satu-satu. Lalu apa yang terjadi? Habis pahalanya orang ini, kada diisi apa-apa lagi. Ternyata orang-orang yang pernah dizolimi itu kada beampihan datang. Pahala sudah nggak ada. Apa yang terjadi? Dosa-dosa orang-orang itu akhirnya dilimpahkan kepada dia ini. Na'udzubillahi min dzalik.